sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indah Saati SPD, pendidik dari TK Yoga Bifak Indonesia, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya terapkan dengan judul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi melalui program Petualangan Linu. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu pendekatan yang berpihak kepada siswa dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi sangat penting karena berfokus pada kebutuhan belajar individual siswa, minat belajar siswa, gaya belajar siswa, pemahaman, kesiapan belajar, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Sebagai seorang pendidik, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mampu mengenali keunikan setiap siswa, bahwa mereka memiliki kebutuhan, kompetensi, kecerdasan, keterampilan, dan impian yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran yang saya hasilkan dapat bermakna. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di TK Yoga Bifak Indonesia diawali dengan melaksanakan asesmen formatif di setiap awal tema pembelajaran untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. Berdasarkan hasil asesmen formatif, ditemukan capaian tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan belum bisa tercapai secara maksimal, terlebih dalam capaian nilai pembelajaran literasi dan numerasi. Masih banyak anak yang belum tahu ketika ditanya mengenai huruf, angka, maupun konsep matematika sederhana. Kemampuan anak dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan kreatif juga masih sangat rendah. Perbanyak lagi. Sip, pintar. Terus kasih daun lagi. Kamu cari daun. Hal ini dikarenakan banyak siswa yang merasa bosan saat melaksanakan pembelajaran dalam kelas, sehingga kurang fokus dan bersemangat dalam memperhatikan. Ditandai dengan ada beberapa siswa yang tidur-tiduran di kelas, bicara sendiri dengan temannya, bermain lari-larian sambil mengganggu temannya, melamun, dan ada juga yang asik bermain saat guru menyampaikan pembelajaran. Melihat situasi tersebut, saya mengajak teman sejawat untuk melaksanakan diskusi membahas permasalahan anak-anak yang terjadi di kelas. Dari diskusi tersebut, terciptalah gagasan inovasi pembelajaran literasi dan numerasi yang lebih menarik dan efektif, yaitu Petualangan Linu. Linu merupakan akronim dari Literasi Numerasi Berbasis Alam, yang akhirnya dijadikan program pembelajaran sekolah yang bisa diterapkan oleh guru kepada semua siswa. Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program Petualangan Linu adalah kondisi lokasi lingkungan yang ada di sekitar sekolah sangat minim atau lingkungan padat penduduk. Lokasi sekolah berada di dekat jalan raya dan tidak memiliki halaman. Masih terbatasnya pemahaman guru terhadap media dan metode berupa aplikasi digital yang dapat menunjang proses pembelajaran. Berdasarkan situasi dan tantangan yang dihadapi, untuk memulai program Petualang Linu, saya melakukan serangkaian aksi sebagai berikut. Melaksanakan sharing session dengan guru terkait pembelajaran di kelas yang diadakan setiap 1 minggu sekali setiap hari Sabtu. Melaksanakan sosialisasi program Petualangan Linu sebagai program pembelajaran sekolah kepada wali murid pada tanggal 20 Juli 2024. Melaksanakan asesmen awal kepada siswa pada bulan Juli 2024 dan asesmen akhir pada bulan September 2024. Mau ada wabah penyakit yang berbahaya, kita masuk ke dalam semua. Mengadakan kegiatan outing class atau outbound untuk mengenalkan kepada anak belajar di alam terbuka.
mengadakan kegiatan capacity building setiap 1 bulan sekali pada minggu pertama, berupa pelatihan kepada guru mengenai pembuatan perencanaan pembelajaran, bahan ajar dan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi Canva dan pemanfaatan aplikasi Capcut untuk dokumentasi setiap kegiatan. Adapun prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat dilihat dalam langkah-langkah sebagai berikut. Petualangan Lino, literasi, numerasi berbasis alam. Hai, kembali lagi bersama kami di TK Yoga Bifak Indonesia. Kali ini anak-anak akan berpetualang di alam terbuka. Sebelum melaksanakan petualang, Bu Guru akan menyiapkan ragam main yang akan kita mainkan. Selesai menyiapkan ragam main, Bu Guru akan mengajak anak untuk membuat lingkaran. Saat duduk dalam lingkaran ini, Bu Guru akan mengajak anak untuk membuat aturan serta membagi anak ke dalam kelompok-kelompok kecil. Begitu pun sebaliknya. Kak Dialah, Kak Dia, 4. Dulu mintanya ada 4 kelompok. Berarti satu kelompok bisa diisi berapa orang? Kegiatan main pun dimulai. Di dalam kegiatan ini, anak-anak diminta mencari dan mengumpulkan benda sesuai dengan angka di dalam kartu. Sudah menemukan barangnya? Ya, belum. Sekarang kita coba hitung ya. Oke, dari angka, cari kartu yang ada angka 6-nya. Setelah selesai, anak-anak diminta untuk menghitung semua benda yang telah didapat. Benda yang didapat tidak hanya dibuang begitu saja loh teman-teman. Benda-benda yang kita kumpulkan ini akan kita buang ke tempat sampah. Hal ini kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Raga. Hai Bunda, Raga senang diajak Bu Indah berpetualang. senang sekali. Raga belajar apa di petualangan Lino? Aku belajar banyak sekali. Belajar menghitung daun, menulis batu, dan juga buang sampah pada ke tempatnya. Terima kasih Bunda sudah ajak aku berpetualangan. Aku semangat belajar angka dan huruf. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semenjak adanya program petualangan Lino memberikan dampak positif bagi guru dan anak-anak. Dampak positif petualangan Lino ini antara lain yaitu menambah semangat belajar anak dan minat belajar anak semakin meningkat. Selain itu, anak dapat mengenal lingkungan sekitar. Ya, terima kasih. Petualangan Lino memberikan dampak besar terhadap minat belajar siswa, sehingga mereka merasakan kegembiraan dalam proses belajar mengajar. Melalui program Petualang Lino, selain dapat meningkatkan literasi dan numerasi, juga dapat meningkatkan kesadaran mencintai lingkungan. Belajar di alam bebas mendorong anak untuk mengenal flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Salah satu nilai keberlanjutan dalam program ini adalah mengajarkan kepada anak tentang bagaimana merawat lingkungan dengan baik, dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah. Oke, silakan boleh dibuang ke tempat sampah pelan-pelan satu-satu, Andre. Anak belajar dari alam, ke alam, dan untuk alam.